Shalom kekasih Tuhan. Sepanjang hari ini kita beraktivitas dan tentu kita memerlukan satu kekuatan baru dan memberikan waktu untuk kita menyembah kepada Tuhan. Dan inilah saatnya waktu yang sangat berharga untuk kita bersama-sama menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami lebih dari cukup. Dan saat ini Tuhan, kami datang merindukan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Kami rindu untuk menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami menikmati hadirat-Mu bersama keluarga kami dan kami boleh mengalami persekutuan ini dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, rasakan saat ku sembah. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat
aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan, kami sujud datang menyembah-Mu. Kami rindu akan pribadi-Mu, Sang Raja kami. Oh Yesus Tuhan, pribadi-Mu itu yang kami perlu. Sungguh kami rindu akan Engkau ya Bapa-Ku. Oh Yesus, sungguh ini waktu yang berharga. Kami boleh bersekutu dengan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas hidup kami. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, Sang kekasih jiwa kami. Haleluya. Ya dalam pakar dalam mama ya sekia dalam yamu. Ya dalam mama ya sekia dalam yamu. Yesus kami rindu, kami sembah, kami naikkan pujian kami. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, betapa kami rindu, betapa kami rindu akan Engkau Tuhan. Pribadi-Mu, hadirat-Mu, itu yang kami perlu. Engkaulah Tuhan sandaran hidup kami, tempat perlindungan kami, batu kekuatan kami. Terima kasih atas kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Kami diberkati, kami disertai, kami dilindungi, kami dituntun Tuhan. Sungguh kami banggakan Engkau, Sang kekasih jiwa kami. Terima kasih. Oh, kami rindu ingin tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Ya dalam pakar dalam mama ya sekia dalam mama.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam hadirat-Mu ku temukan wajah-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau beriku kekuatan. Di dalam hadirat-Mu Kau beriku sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik. Ku mengasihi-Mu Allahku. Di dalam hadirat-Mu temukan wajah-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu Kau beriku sukacita. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik. Ku mengasihi-Mu Allahku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik. Ku mengasihi-Mu Allahku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu limpah atasku. Ku bersyukur sebab Kau baik. Ku mengasihi-Mu Allahku. Ku mengasihi-Mu Allahku. Ku mengasihi-Mu
kekuatan hidup kami. Sungguh sangat bahagia bersamamu. Engkaulah sumber segalanya, kami naikkan sembah kami. Oh Yesus, kami bersyukur di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh ku temukan wajah-Mu, sungguh kami rindu akan Engkau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Engkaulah firman itu Tuhan, dan kami mendapati hidup kami sungguh menuju pada kehidupan yang Tuhan mau. Oleh karena Engkau menyertai Sang Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup kami andalkan. Hanya Tuhan saja yang menjadi sandaran hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengandalkan yang lain. Padahal sesungguhnya Engkaulah sang sumber kehidupan itu. Daripada mulah Tuhan. Semua apa yang kami dapat, semua yang apa kami rasakan hari ini, dan Engkaulah yang sanggup menolong kami dalam segala hal. Dan daripada mula janji-Mu yang pasti bagi kami. Kau perlindunganku, Kau penuhi hatiku dengan lagu pembebasan di saat aku takut, aku percaya. Aku percaya, biar yang lemah berkata, ku kuat dalam-Mu. Kau perlindunganku, Kau penuhi hatiku dengan lagu pembebasan di saat aku takut, aku percaya. Aku percaya, biar yang lemah berkata, ku kuat dalam Dia. Aku percaya, oh, aku percaya, biar yang lemah berkata, ku kuat dalam Dia.
biar yang lemah berkata. Mari katakan, ku kuat di dalam-Mu Tuhan. Aku percaya, ku percaya. Oh, aku percaya. Biar yang lemah berkata, ku kuat dalam-Mu. Kau perlindunganku, Kau penuhi hatiku dengan lagu pembebasan. Di saat aku takut, aku percaya. Ini iman kami, Tuhan. Mungkin hari ini kami khawatir, kami takut akan segala sesuatu, akan masa depan, akan apapun yang menjadi pergumulan kami. Namun satu hal, Tuhan, ada yang kami percaya, yang tetap setia, bahkan yang lemah pun berkata, ku kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami mau tetap menyembah-Mu, dan kami percaya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikkan, perbuatannya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikkan, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana, bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana, bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut.
buat hanya bagimu. Hosana, Hosana, bagiannya domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari mati. Hosana, Hosana, bagiannya domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari mati. Hosana, Hosana, bagiannya domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari mati. Yesus bangkit dari mati. Janji-Mu pasti tergenapi dalam hidup kami, Tuhan. Mungkin kami saat ini dalam kondisi yang lemah, tapi kami percaya kami dikuatkan. Mungkin saat ini kami merasa kekurangan, namun kami percaya Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kami. Bahkan yang sakit, kami percaya pasti kami disembuhkan. Karena memang janji-Mu ya dan amin. Perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku
Yesus kau jawabanku. Ini saatnya Tuhan, berfirman-Lah untuk kami. Kami siap mendengar. Yang kami percaya firman-Mu ya dan amin. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ini, dan beri kami roh hikmat pengertian untuk mengerti dan bijaksana melakukannya. Terima kasih Tuhan. Pertajam telinga kami untuk mendengar seperti halnya telinga seorang murid, dan berikan kami kekuatan untuk melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Malam hari ini di dalam sesi worship night, di dalam firman Tuhan atau pesan Tuhan untuk kita semuanya dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus, saya berikan judul pesan Tuhan yaitu dihargai oleh Tuhan. Kita akan belajar ya, bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang dihargai oleh Kristus, oleh Tuhan ya. Orang yang dihargai itu siapa, saudara? Pahlawan, seorang yang punya nilai, seseorang yang berjuang, itu dihargai oleh Tuhan, saudara. Dan kita, saat kita nanti menjadi mempelai Kristus, kita ini dipilih karena apa? Karena kita dihargai, saudara, seperti pahlawan-pahlawan, saudara. Malam hari ini firman Tuhan saya ambil dari 1 Tawarikh pasal 11 ayat 10 sampai dengan 25. Nanti Bapak Ibu baca di rumah semuanya pasal 11, 1 Tawarikh 11 ayat 10 sampai 25. Saya akan kutip beberapa ayat untuk membagikan ciri-ciri orang-orang yang dihargai oleh Tuhan. Bagaimana Daud menghargai para pahlawannya, saudara. Orang-orang yang berjasa di dalam hidup Daud disebut sebagai pahlawan-pahlawannya Daud, saudara. Ya. Yang pertama, pelajaran yang pertama, orang yang dihargai oleh Daud, orang yang menjadi pahlawan Daud, orang yang dipilih Tuhan untuk jadi mempelainya, harus punya satu yang namanya setia dalam hal kecil. Ya. Ayat 12 saya bacakan untuk Bapak Ibu. 1 Tawarikh 11 ayat 12-13. Dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, ayat 14, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ya. Saudara, yang pertama, ciri pahlawan, ciri orang yang dihargai oleh Tuhan, yang kelak akan dipilih untuk menjadi calon mempelai Kristus adalah setia dalam hal kecil. Ya. Saudara, dikisahkan di sini ada sebidang tanah, ladang yang menghasilkan jelai. Jelai itu seperti gandum, tetapi kualitasnya di bawahnya, saudara. Dan biasanya jelai ini hasilnya dibuat makanan ternak, saudara, bukan makan manusia. Nah, saat itu tentara Israel ada banyak di tanah itu. Mereka sebenarnya akan memperjuangkan tanah itu. Tetapi saat orang-orang Filistin, tentara-tentara Filistin datang, pasukan yang musuh ini datang, tentara Israel pada ketakutan. Mereka berpikir lebih baik dilepaskan saja. Ini cuma ladang jelai, bukan ladang gandum. Tetapi 3 orang pahlawan Daud itu mempertahankan, memperjuangkan tanah tersebut, saudara. Sekalipun itu tidak bernilai, sekalipun itu nilainya kecil, tetapi para pahlawan Daud, 3 orang pahlawan Daud ini disebutkan mereka berjuang, saudara.
Ya, setia dalam hal yang kecil. Ya. Di dalam kehidupan kita ini harus belajar untuk setia di dalam apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari-hari ini kalau engkau bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, sekecil apapun pekerjaan itu, ya. Mungkin hari ini ada yang bekerja di perusahaan tetapi jabatannya rendah. Engkau sebagai anak-anak Tuhan yang dihargai oleh Tuhan, engkau harus setia di dalam pekerjaan tersebut. Engkau lakukan bagianmu. Mungkin sekalipun bosmu tidak melihat pekerjaanmu, tidak menganggap pekerjaan itu, tetapi engkau harus belajar untuk setia di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sekalipun kecil, dalam hal-hal yang kecil. Di dalam keluarga seringkali ada banyak istri-istri, suaminya tidak bekerja. Mungkin kau berpikir, orang-orang berpikir di sekelilingmu, ngapain kau melanjutkan pernikahanmu dengan suami yang seperti itu, yang tidak bekerja, tidak memberikan, tidak memenuhi kebutuhan keuangan keluarga, tidak bisa mencukupi keluarga. Hari ini firman Tuhan untuk engkau semuanya, tetaplah setia dengan suamimu. Doakan dia, perjuangkan dia, saudara. Ada banyak orang cuman mendengar, melihat pilihan-pilihan yang katanya jauh lebih baik. Tetapi malam hari ini, mari kita sebagai pahlawan-pahlawannya Tuhan, calon-calon mempelai Kristus, setia di dalam perkara yang kecil, saudara. Yang Allah cari itu bukan orang yang hebat. Yang Allah cari bukan orang yang besar, saudara. Yang Allah cari adalah orang yang mau. Kalau saudara mau, maka Allah bisa memberi kemampuan dan mujizat, saudara. Saya ingat saat orang tua saya mulai membangun gereja di Kudus ini, JKI Immanuel, KOG JKI Immanuel. Saat itu jemaat yang dirintis tidak banyak, saudara. Banyak ibu-ibu, banyak janda-janda, saudara. Tetapi orang tua saya tetap tekun. Dia mengerjakan pelayanan di Kudus ini. Sekian tahun berjalan tetap setia, saudara. Mulai dari hal yang kecil. Karena kesetiaan yang dilakukan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, zaman sekarang ini orang cari maunya yang instan, cepat, semuanya jadi besar, semuanya cepat berhasil, saudara. Belajar untuk tekun di dalam hal-hal yang kecil. Segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan, engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada sebuah kesaksian dari seorang misionaris di Inggris, saudara. Satu kali ada seorang yang tergerak hatinya untuk melayani di pedalaman Afrika. Kemudian dia berangkat menuju ke Afrika bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sebelum dia berangkat, orang-orang berkata kepada misionaris ini, ngapain kamu ke Afrika? Di sini engkau bisa melayani Tuhan. Sudah ada gereja yang menaungi engkau. Ngapain harus pergi ke tempat yang tidak tahu di mana tempatnya? Tempat yang di mana tempat tersebut adalah tempat yang sulit. Dan dengar-dengar di situ orangnya kanibal, suka makan orang. Tetapi misionaris ini tetap berangkat, saudara. Tetap berangkat, dia memutuskan untuk berangkat. Dan akhirnya dia tiba di Afrika. Seminggu, 2 minggu dia sampai di tempat tersebut. Dia mulai membangun rumah, saudara. Dia bangun sendiri rumahnya, rumah sederhana. Rumah dari kayu, rumah dari papan, saudara. Dia tekun, dia kerjakan. Tetapi saat pelayanan mulai berjalan 1 bulan, 2 bulan, saudara, tiba-tiba istrinya sakit, saudara. Istrinya terkena malaria. Dia ada di pedalaman, dia bukan ada di kota, saudara. Sulit untuk cari obatnya. Dia mengobati dengan seadanya. Dia berdoa, dia tengking sakit penyakitnya. Dia doakan setiap hari. Malarianya tidak sembuh, saudara. Malah anaknya kena juga, kena malaria, saudara. Didoakan. Tadinya cuma merawat 1 orang, merawat istrinya saja, tetapi kemudian harus merawat 2 orang, merawat anaknya. Dia doa, saudara. Bukannya sembuh.
malah istrinya meninggal, saudara. Dan tidak lama kemudian anaknya juga meninggal, saudara. Melayani Tuhan, menyerahkan hidup untuk Tuhan, saudara. Tetapi menghadapi kenyataan, istrinya mati di tempat pelayanan, anaknya mati di tempat pelayanan, saudara. Banyak orang yang saat itu ada di sekeliling misionaris ini berkata, dia pasti tinggalkan Afrika, dia pasti tidak akan tahan di sini. Istrinya sudah mati, anaknya sudah mati. Lalu saat pemakaman istri dan anaknya, misionaris ini berkata, aku kehilangan istriku, aku kehilangan anakku. Tetapi hatiku tetap untuk Afrika. Hatiku tetap di tempat ini. Dia melakukan bagiannya, saudara. Dia tetap setia di tempat tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian, Tuhan memberkati dia, saudara. Di Afrika mulai berdiri gereja. Di tempat pedalaman yang dimana dia melayani, berdiri gereja. Ada panti asuhan, ada perpustakaan Kristen, saudara. Tuhan tambahkan pelayanan di tempat tersebut. Dan banyak jiwa yang dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini, sore hari ini kita mau belajar. Kita sebagai calon-calon mempelai Kristus, kita harus punya sikap pahlawan di mata Tuhan. Supaya apa? Kita ini dihargai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan jadi mempelainya, saudara. Kalau kita nilai kita standar sama dengan dunia ini, sama dengan yang lain, Tuhan tidak akan pilih kita, saudara. Tuhan tidak akan pilih kita sebagai mempelai-mempelainya. Kita memilih calon istri atau calon suami pasti memilih yang punya value, saudara, punya nilai. Orang tua cari mantu pun lihat punya value anaknya punya value, calon mantunya punya value, saudara. Oh, anakku ini, calon mantuku ini sederhana, orangnya baik, orangnya tekun, ya. Dilihat, saudara. Demikian juga Tuhan memilih kita, ya. Kita harus belajar yang pertama, setia di dalam hal yang kecil. Yang kedua, saudara, malam hari ini saya bagikan dua hal yang kita bisa tangkap sebagai calon-calon mempelai Kristus supaya kita dihargai. Yang kedua adalah mengabdi dengan cinta dan loyalitas. Ayat 15, saudara. Ayat 15 sampai 19, 1 Tawaris 11 ayat 15 sampai 19 berkata, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Israel pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan Daud dan berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Daud sedang kumpul-kumpul, saudara, dengan orang-orangnya, dengan para pahlawannya, ada 30 orang. Lalu kemudian Daud tahu kalau Bethlehem itu sedang dikepung, saudara. Lalu kemudian dia ngobrol, lalu dia teringat masa kecilnya, ya. Oh, di Bethlehem itu ada perigi, ada sumur. Airnya itu segar sekali. Dia ngucap saja, saudara. Dia cuma ngucap, aku kepingin minum air itu. Dia tidak perintahkan, saudara, para pahlawannya ini atau orang-orang yang di sekelilingnya ini, kamu pergi ambil air itu untuk aku. Dia tidak perintahkan, saudara. Dia cuma ngomong saja, aku kepingin minum air ini, saudara. Dan 3 orang pahlawan itu, mereka dengan loyalitas karena mereka cinta kepada Daud. Mereka menerobos tentara Filistin masuk ke Bethlehem, saudara. Dan menimba air, bawa air itu untuk Daud. Yang diambil itu cuman air, saudara. Bukan emas, bukan berlian, bukan barang yang berharga.
Yang diambil hanyalah air, saudara. Mereka cuma dengar keinginan Daud. Dan orang-orang ini bergerak. Mereka melakukannya karena apa, saudara? Cinta. Karena loyal, saudara. Setia, saudara. Kita kepada Tuhan, apa yang kita lakukan, kita ini melakukannya apakah dengan cinta atau terpaksa? Melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan karena jadwal atau karena engkau mengasihi Tuhan. Ada banyak orang melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melayani di gereja, di dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi seringkali bekerja karena melayani karena uang, melayani karena jadwal, saudara, bukan karena rasa cinta. Malam hari ini, miliki rasa cinta kepada Tuhan. Kasih itu penting, saudara. Mengasihi Tuhan itu penting. Melakukan segala sesuatu karena kasih, saudara. Melayani karena mengasihi Tuhan. Melakukan apapun karena mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Melakukan segala sesuatu dengan rasa cinta, saudara. Ada satu hamba Tuhan, saat itu dia istrinya mau melahirkan. Lalu kemudian dibawa istrinya ini ke rumah sakit karena saat melahirkan sudah dekat, saudara. Pada waktu di rumah sakit, pendeta ini berpikir, aku tidak punya uang, istriku harus melahirkan. Dia cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Cukupi aku untuk biaya melahirkan istriku. Saudara, orang ini berdoa, pendeta ini berdoa, saudara. Setelah melahirkan, hari pertama ada di rumah sakit, ya, belum ada pertolongan, saudara. Hari kedua belum ada pertolongan. Sampai akhirnya pendeta ini bingung, saudara, cemas. Lalu kemudian pendeta ini keluar di depan rumah sakit. Dia cuma berdiri, dia cuma memperkatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku itu datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia memperkatakan firman, saudara. Tapi dia belum lihat pertolongan saat itu. Sampai kemudian satu kali setelah beberapa waktu, hari keempat, saatnya istrinya boleh pulang, saudara. Tiba-tiba ada seorang yang datang. Dan kemudian menemui pendeta ini. Dan dia berkata, Pak, aku digerakkan untuk membantu biaya melahirkan istri Bapak. Ya. Setelah itu Pak pendeta ini mengucap syukur. Dia pulang, saudara. Dia pulang dan kemudian dia bawa istri dan anaknya. Saat di rumah, jemaatnya pada datang nengok. Lalu kemudian ada seseorang yang berkata, Pak, aku ini sebenarnya digerakkan Tuhan waktu yang lalu. Aku ini seperti disuruh Tuhan untuk datang untuk membantu Bapak pendeta, untuk menolong Bapak. Tapi waktu itu saya pikir ya nanti dulu, nanti tunggu Bapak pada waktu Bapak pulang saja, nanti uangnya aku serahkan. Ya. Saudara, berapa banyak kita ini seperti orang yang kedua. Ya. Orang disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi seringkali kita menunda, saudara. Seringkali kita menunda. Dan kalau kita menunda, Tuhan tidak pakai kita, saudara. Tuhan pakai orang lain yang tanggap, yang responnya cepat, saudara. Malam hari ini, mari kita ini meresponi semua apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita dengan rasa cinta, dengan cepat, saudara, kita kerjakan. Dengan rasa loyal, setia kepada Tuhan, saudara. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang dihargai Tuhan. Kita jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kita jadi mempelai-mempelainya Kristus. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan.
Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mukjizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut sebab Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mukjizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut sebab Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini. Engkau sudah memimpin, dan biarlah Tuhan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan.
Kami mau mengikuti semua firman yang kami dengar, pesan-pesan Tuhan yang kami dengar. Kami mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi orang-orang yang dihargai Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau belajar untuk setia di dalam hal yang kecil. Kami mau belajar untuk loyal Tuhan. Kami melakukan segala sesuatunya karena cinta kepada Engkau. Kami percaya kiranya hidup kami ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat Tuhan datang kedua kalinya menjemput kami, Engkau Tuhan berkenan atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Biarlah Tuhan, hamba-Mu mohon berkat itu turun atas setiap umat Tuhan yang beribadah dengan rasa cinta mereka kepada Engkau. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan Tuhan limpah di dalam hidup setiap keluarga, setiap umat Tuhan yang beribadah malam hari ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau melimpahi kami dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau menyertai kami, meluputkan kami dari malapetaka, kesakitan, mara bahaya, maut sekalipun. Kami diberkati Tuhan, kami dilindungi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.